Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas 3 wanita pakar Alkitab, Injil, dan Taurat, di mana 2 diantaranya adalah mu'alaf mantan Kristen. Di urutan pertama, ada Uni Rifa. Uni Rifa adalah wanita muslimah. Dia dilahirkan dari keluarga muslim, tepatnya di Padang, Sumatera Barat. Namun, walaupun Uni Rifa dilahirkan dalam keluarga muslim, Uni Rifa bukan hanya ahli Al-Quran. Namun Uni Rifa juga ahli kitab Taurat dan Injil yang dimiliki umat Kristen. Berkat keahliannya itu, Uni Rifa seringkali berdebat dengan para pendeta Kristen di Zoom yang disiarkan di YouTube. Dan berkat keahliannya dalam menguasai Alkitab, Uni Rifa seringkali membuat para pendeta yang berdebat dengannya terdiam karena tidak mampu menjawab setiap pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Uni Rifa mengenai Alkitab. Berikut perdebatan Uni Rifa yang membuat pendeta kehilangan akal dalam menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk disupport dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa untuk berkomentar yang baik. Ikhwan fillah rahimahullah. Sedikit pertanyaan, boleh enggak? Ya, boleh. Oh ya. Tapi Ini saya perkenalkan nama dulu saya. ya, bukan untuk berdebat ya, Pak. Iya, bukan untuk berdebat. Cuman ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya itu. Ya, pertanyaan langsung saja Pak Yusuf ya. Ya, silakan, pertanyaannya apa? Ya. Bunda Maria itu manusia kan? Betul. Ya, bisa mati juga kan? Betul. Nah, Tuannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Ya. Nah, artinya yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, ya kan? Ya. Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf? Coba. Ya, Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Loh, kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan. Wait a minute. Kematian adalah produk dari iblis. Maksudnya Pak Yusuf Madubulu ini gimana ya? Karena begini, kalau menurut kepercayaan orang Islam, apapun yang terjadi di dunia ini, segala sesuatu yang bergerak itu atas kuasa Allah. Begitu dalam Islam. Apakah ada kekuatan yang bisa menandingi kekuatan Tuhan, yaitu dengan cara membunuh manusia? Itu adalah perbuatan iblis. Artinya iblis memiliki kuasa sama seperti Tuhan. Oh, nggak ngerti saya. Mungkin Pak Pendeta Yusuf Madubulu harus menjelaskan masalah ini. Kematian produk iblis. Artinya Yesus mati di tiang salib itu iblis yang mencabut nyawanya, dan Bunda Maria itu yang mencabut nyawanya adalah iblis. Gitu kali ya maksudnya ya. Whatever lah. Kita lanjut lagi lah, ikhwan fillah. Oh gitu ya. Otoritas Tuhan itu apa saja Pak Yusuf kalau boleh tahu? Ya, otoritas Tuhan menghidupkan. Tidak bisa mematikan ya? Ya, kalau mematikan itu setan, Pak. Tuhan itu baik, tidak pernah mematikan manusia. Di urutan kedua, ada Natalia Iriani. Natalia Iriani dilahirkan dalam keluarga Kristen. Ayahnya adalah seorang pendeta. Natalia sejak kecil hingga dewasa dididik di sekolah Alkitab, sehingga ia mampu menguasai seluruh ayat Alkitab. Namun, keahliannya dalam menguasai Alkitab membuat Natalia Iriani keluar dari Kristen dan memutuskan masuk Islam. Berikut kesaksian Natalia Iriani mengapa ia keluar dari Kristen dan memeluk Islam. Dan saya sendiri adalah orang yang dididik oleh orang yang taat terhadap gereja. Bagaimana dengan saya? Ya, saya juga berhasil memurtadkan seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natalia Iriani, saya mu'alaf. Dulu saya masuk Islam bukan karena Al-Quran, tapi karena Injil. Saya nggak pernah baca buku tentang Islam. Saya juga nggak pernah nonton acara-acara Islam atau ceramah-ceramah ustadz. Apalagi tentang perbandingan agama itu saya nggak pernah belajar itu. Bahkan bisa dibilang saya tuh paling nggak suka sama Islam.
Seperti dengar azan aja nih kuping rasanya tuh udah panas. Lagi anak-anak nonton, terus tiba-tiba ada tayangan azan, aku tuh langsung ambil remote, TV-nya aku matiin. Kalau lagi ada acara ceramah ustadz, tayangan-tayangan Islam, aku juga nggak pernah mau dengerin itu. Pokoknya ya intinya Islam itu benar-benar harus aku hindarin. Orang tua juga sudah mendoktrin kalau Islam itu bukan agama yang benar. Pokoknya no Islam. Bahkan keluarga juga udah wanti-wanti saya untuk jangan jadi seperti kakak saya yang deket dengan orang Islam, menikah, dan menjadi mualaf. Saya ingin mengutip beberapa ayat yang membuat saya berpikir, Yesus itu Tuhan apa utusan? Ini yang pertama saya lihat di Markus pasal 12 ayat 29. Jadi gini ya, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di sini Yesus berkata Tuhan Allah kita, artinya Allah Tuhan kita. Kita ya termasuk yang mengucapkan, yaitu Yesus. Dan Tuhan itu Esa. Markus 12 ayat 29 juga dikuatkan tentang keesahan Tuhan di Ulangan 4 ayat 35 yang berbunyi, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Jadi gak ada yang lain kecuali Allah. Udah simple, jangan dipersulit. Bila Alkitab bilang Tuhan itu Esa, berarti Tuhan itu Esa. Percaya itu, karena itu firman. Bila Alkitab bilang tiada Tuhan kecuali Dia, berarti memang tiada Tuhan kecuali Dia. Percaya itu, simple aja. Kita gak perlu jadi ahli teologi, enggak. Ini kitab bisa untuk semua orang. Semua orang bisa pahami. Mungkin teman-teman itu ada yang berkata, ya Natalia gak ikut katekisasi ya. Natalia gak lulus katekisasi, makanya gak ngerti tentang Trinitas. Ya untuk hal itu mungkin background saya bisa menjawab dan menjelaskan. Gak harus saya bilang iya atau enggak. Papa saya seorang S1 teologi, dan dia berhasil memurtadkan mama saya. Dan saya sendiri adalah orang yang dididik oleh orang yang taat terhadap gereja. Saya katakan terhadap gereja, bukan terhadap Alkitab ya. Bagaimana dengan saya? Ya, saya juga berhasil memurtadkan seorang muslim. Tapi alhamdulillah sekarang dia sudah balik lagi ke Islam. Jadi katekisasi yang dibilang saya nggak ikut lah, saya nggak lulus, ya saya ikut, saya lulus. Dan Alkitab basicnya itu adalah kitab untuk semua orang. Artinya bukan hanya orang teologi aja yang bisa memahami. Nah, jadi simpel. Bila Alkitab bilang Tuhan itu Esa, berarti Esa. Bila Alkitab bilang tiada Tuhan yang lain, berarti tiada Tuhan yang lain. Di urutan ketiga ada Esther Evalinda. Esther Evalinda dilahirkan dalam keluarga Kristen. Ayahnya adalah mantan seorang pendeta. Ayahnya Esther Evalinda memutuskan keluar dari agama Kristen dan memutuskan memeluk agama Islam. Ia mengajak anak-anak dan keluarganya ikut masuk Islam. Berikut penjelasan dari mu'alaf Esther Evalinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Esther Evalinda Sinaga. Langsung aja ke videonya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Semoga channel YouTube aku semakin berkembang. Di suatu waktu, ibu dan ayah saya sedang duduk di halaman ataupun di teras rumah saya. Seketika ada ambulan lewat, lalu ayah bertanya kepada ibu, bagaimana jika ada salah satu di antara kita yang seperti itu? Bagaimana orang menguburkannya?
Dengan agama apa kita dikuburkan, dan lain sebagainya. Tapi ibuku langsung marah, lalu meninggalkan ayah dengan perbincangannya itu. Oh ya, saya belum menjelaskan tentang alasan yang akurat, alasan pokok ayah saya meninggalkan ajaran agama kami atau gereja kami sebelumnya. Yang pertama itu Kejadian 17 ayat 14. Jadi kita buka. Ini saya memegang kitab suci Imat Kristiani, kitab kami sebelumnya, kitab di gereja kami sebelumnya. Kita buka Kejadian 17 ayat 14. Kejadian 17 ayat 14. Kalau kalian penasaran ataupun ingin lebih akurat dengan penjelasan saya, kalian bisa cek di sini. Ini adalah searching dari Google. Kalian cari aja Kejadian 17.2:14 atau ayat 14. Di sini saya akan bacakan artinya, itu seperti ini ya. Dan laki-laki tidak bersunat yang daging dari kulit hitamnya tidak disunat, jiwa itu harus dimusnahkan di antaranya. Jelaskan, kitab mereka sendiri menganjurkan laki-laki untuk disunat. Itu ayat yang pertama. Oke, lanjut saja. Ayat yang kedua itu adalah 1 Korintus 11 ayat 6. Kita buka lagi 1 Korintus 11 ayat 6. Oh ya, saya juga buat di sini pencarian di Google, searching dari Google. Kalian juga bisa lihat 1 Korintus ayat 6. Saya bacakan ya. Di situ dijelaskan, sebab jika seseorang wanita tidak mengenakan tudung, biarlah rambutnya dipotong. Tetapi jika bagi seorang wanita adalah aib untuk dipotong rambutnya atau dicukur, biarlah ia mengenakan tudung. Di situ jelas sekali anjuran lebih baik wanita mengenakan tudung. Jika tidak, lebih baik rambutnya dipotong. Itu ayat yang kedua. Oke, ayat selanjutnya itu Ulangan 14 ayat 8. Saya buka lagi. Ulangan 14 ayat 8. Seperti biasa, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah searching atau pencarian dari Google. Kalian cari aja Ulangan 14 ayat 8 seperti yang tadi saya bilang ya. Bunyinya seperti ini. Juga babi, karena berkukuh berlah tetapi tidak memamah biak, itu haram bagimu. Kamu tidak boleh memakan dagingnya, dan kamu tidak boleh menyentuh bangkainya. Jelas sekali. Ini adalah kitab suci terjemahan Dunia Baru. Ini adalah kitab suci agama Kristiani. Di situ dijelaskan bahwa babi itu haram. Itu adalah alasan ayah saya yang ditanyakan kepada pendeta atau petinggi agama. Kalau di gereja saya yang dulu, gereja saya saksi-saksi Yehova, itu namanya penatua. Ditanyakan kepada penatua dan penatua itu tidak bisa menjawabnya. Itulah makanya ayah saya mengajukan surat bahwasannya dia melepaskan diri atau tidak beragama Kristen. Terima kasih untuk yang sudah support channel saya. Semoga bermanfaat bagi kalian dan thank you for watching. See you next video. Bye. Itulah sahabat mu'alaf, 3 wanita pakar Alkitab, Injil, dan Taurat. Sekian dari saya, Mu'alaf Jonathan Fangin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.